Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi sejarah dengan judul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dan Penegakan Hak-Hak Bangsa. Materi ini diambil dari buku Erlangga. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional dianggap sebagai konsep dari ide-ide, pikiran, motif, kesadaran, dan harus selalu dengan lingkungan yang nyata dan situasi yang sosio-historis. Pergerakan nasional didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek sebagai berikut. 1. Ekonomi. 2. Sosial. Aspek kebudayaan, dan yang terakhir adalah yang keempat, aspek politik. Aspek ekonomi. Di dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial. Dilihat pada aspek sosial adalah pergerakan nasional dipandang sebagai proses sosial yang kemunculannya tidak dapat dicegah dan berhenti jika kolonialisme lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah pergerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Selanjutnya adalah aspek kebudayaan. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau asli harus menjadi dasar untuk menghimpun seluruh rakyat dan golongan yang progresif, menolak unsur budaya yang dinilai sangat Jawa dan menginginkan adanya perubahan budaya Barat. Aspek yang terakhir adalah aspek politik. Dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditujukan untuk kepentingan kolonial. Pergerakan nasional. 1. Periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan. A. Organisasi moderat dan kooperatif. 1. Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priayi Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan Barat. Kedua, organisasi moderat dan kooperatif adalah Sarekat Islam. Pada tahun 1911 berdiri organisasi sejenis di Surakarta. Pendirinya yaitu pengusaha batik yang bernama Kiai Haji Samanhudi yang diberi nama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Di Surabaya, Sarekat Dagang Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dengan tujuan yang sama. Berikutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Atas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan, sifatnya non-politik dan kooperatif. Periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan selanjutnya adalah organisasi kebangsaan dan politik. Di antaranya adalah adanya satu Indisi Party. Pada 1911 lahir sebuah partai politik yang diberi nama Indisi Party atau Partai Hindia. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Deusdeker atau Setiabudi 1879 sampai 1950. Berikutnya adalah adanya organisasi pergerakan pemuda yang disebut dengan Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Trikoro Darmo, gerakan ini didirikan di Jakarta, dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. R. Ratiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Yang ketiga, adanya Gerakan Perempuan. Dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Desember
1928, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia, disingkat PPI, yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Selanjutnya adalah periode radikal. Di antaranya organisasi pergerakannya ada yang pertama Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pemerakarsanya adalah Sultan Kasangjangan Soripada dan RM Noto Suroto. Kedua, Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1923, nama Perserikatan Komunis Hindia diganti lagi menjadi Partai Komunis Hindia. Pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun ini, bergabung tokoh baru seperti Alimin dan Musso. Selanjutnya, pada zaman periode radikal, ada 3 partai nasional Indonesia. Perkumpulan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Pemimpin lainnya yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, Dr. Samsi, dan Insinyur Soekarno. Periode dan strategi organisasi pergerakan pada periode bertahan. 1. Partai Indonesia Raya atau Parindra. Kongres yang diadakan di Surakarta menghasilkan sebuah partai baru yang kemudian dinamakan Partai Indonesia Raya atau Parindra. Dengan ketua terpilih adalah Dr. Sutomo. Kongres juga menetapkan Surabaya sebagai kantor pusat Parindra. Kedua, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Tujuan Jepang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Ini adalah pada saat zaman pendudukan Jepang. 1. Kedudukan Jepang di Indonesia. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, daerah Rembang dan Tuban, serta Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Sejak tanggal 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Jepang secara tidak langsung telah membawa dampak perubahan terhadap Indonesia. Kebijakan Jepang yang berusaha menghapus beberapa segala bentuk pengaruh Barat di Indonesia. Selanjutnya adalah proses menuju Indonesia merdeka. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI dan menunjuk Rajiman Wedjodiningrat sebagai ketua. Keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. 1. Keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keinginan pemuda berseberangan dengan Soekarno dan Hatta yang menunggu sidang PPKI untuk memutuskan kapan kemerdekaan akan dilaksanakan. Dengan perdebatan yang panjang, proklamasi berhasil dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kedua, pembentukan perangkat kenegaraan. A. Pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI melakukan sidang pertama pasca proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang secara aklamasi menetapkan UUD RI bersama dengan pembukaan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Pembentukan perangkat kenegaraan. Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembentukan perangkat kenegaraan. Yang B. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali dan meminta kepada Jepang untuk membubarkan peta dan Heiho. Selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur.